Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Pak Subur Widadi SPD selaku narasumber, Bapak dan Ibu guru peserta sosialisasi atau pembahasan budaya positif Aksiata Modul 1.3 di SD Negeri Kaliputih. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dalam acara yang luar biasa ini, yaitu acara sosialisasi atau pembahasan budaya positif yang merupakan salah satu alur dari program CGP yang akan dilaksanakan oleh saudara Subur Widadi SPD yang merupakan CGP angkatan ke-7 Kabupaten Banyumas. Perkenankanlah kami selaku Kepala Satuan Pendidikan yang pertama mengucapkan selamat datang kepada para peserta pembahasan yang peserta ini berasal dari 3 SD, yaitu SD Negeri Kaliputih, SD Negeri 1 Karangmangu, dan SD Negeri 2 Karangmangu. Kami ulangi, mengucapkan selamat datang di SD Negeri Kaliputih, ya, tepatnya di kelas 5 untuk kegiatan pelajaran hari ini. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dapat menyediakan tempat kegiatan ini hanya sederhana seperti ini, yang penting nanti pelaksanaannya mencapai target yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga, ini program sosialisasi budaya positif merupakan suatu hal yang sangat penting, ya. Budaya positif itu merupakan hal yang sangat penting untuk menumbuhkan karakter para siswa yang diharapkan pada kurikulum ini. Kan karakter itu sangat diutamakan. Oleh karena itu dalam program CGP ini ada program desiminasi, ya, budaya positif. Nanti untuk materi dan segala sesuatu akan disampaikan oleh saudara Subur Widadi. Kami harapkan seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan apabila ada hal yang perlu ditanyakan, monggo untuk ditanyakan kepada narasumber. Akhirnya yang terakhir, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka bersama-sama kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dari kami cukup sekian dari awal terakhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kaliputih atas sambutannya pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya Subur Widadi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas, akan mensosialisasikan budaya positif modul 1.4. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, langsung saja nih, bahwa
dalam pendidikan guru penggerak ya sering kita dapatkan slogan ya. Yang pertama adalah salam dan bahagia. Itu adalah arti dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kemudian moto guru penggerak yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu adalah moto dari guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya akan menyampaikan tentang materi disiplin positif ya, disiplin positif tentang budaya positif. Ada kelas ya, nanti ada kesepakatan dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita sebelum ke materi ada kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas kita itu mau apa saja. Contoh kesepakatan kelas kita itu tidak boleh bermain HP, boleh izin ke belakang, boleh ada telepon boleh mengangkat HP dan lain sebagainya. Monggo kira-kira apa saja kesepakatan di kelas kita pada siang hari ini. Yang pertama apa? Ya, boleh izin ke belakang. Izin menerima telepon. Boleh tertawa asal jangan tertawa sendiri ya. Boleh. Boleh tertawa yang penting ada seriusnya. Boleh tertawa. Serius tapi santai. Iya. Ya, sersan. Serius menangis. Serius. Yang mau dulu. Terus apa lagi? Ya, ini kesepakatan di kelas kita ya. Semoga di dalam kesepakatan kelas kita nanti bisa diterapkan di dalam pada acara siang hari ini. Selanjutnya kita sebelum ke materi ada ice breaking ya Bapak Ibu. Ice breakingnya adalah kata jenis-jenis ikan membuat aku konsentrasi. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri ya, nanti berdiri. Kemudian tangan yang satu seperti ini nempel dengan tangan temannya. Yang kanan seperti ini, yang kanan seperti ini, yang kiri segini ya. Nanti tangkap ya. Nah ya kayak gitu ya. Ya oke. Nanti kalau saya akan nah nanti saya akan bercerita atau menyebutkan kata-kata ikan ya, kata-kata ikan. Nanti kalau ada kata-kata ikan contohnya jair, tangkap kayak gitu ya. Terus yang konsentrasi jangan angkat tangan gitu. Gimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Ya. Ya, pokoknya kalau ada kata-kata ikan, misalkan ikan jair, ikan hiu, bawal, kemudian gurame, nila, lele, ya ditangkap. Baik, Bapak Ibu langsung gini. Nah, langsung. Ya, oke. Nanti tangkap ya. Ya. Pada sebuah kolam ya, di dalam terdapat sebuah kolam, di dalamnya ada sebuah ikan. Ya, itu nama ikannya. Ya, siapa ikan? Ikan mau langsung gabung. Silakan saja. Nama ikannya. Ikannya, jangan ikannya. Ya, ayo. Ya, oke, siap. Baik, ada sebuah kolam di dalamnya berisi ikan gurame, kemudian oke, ya ulangi lagi ya, ulangi satu kali lagi, siap. Ya, siap. Oke, baik, Bapak Ibu, satu lagi. Sebuah nelayan
terjun ke laut mencari ikan. Kemudian di sana nelayan itu mendapatkan jaringnya terdapat hiu besar. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Silakan, selamat datang Bu Eka. Ya, monggo. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjut ke materi pada siang hari ini. Yang pertama, apakah makna budaya positif? Apa sih contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Nah, baik Bapak Ibu, marilah kita simak bersama-sama untuk kita pelajari. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah arti dari budaya positif. Perubahan paradigmanya di dalam dunia pendidikan kita, ya, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mempunyai filosofi, Bapak Ibu. Yang pertama itu bukan tabula rasa, ya. Tabula rasa itu kekosongannya. Anak lahir itu sudah ada kodratnya, ada keunikannya tersendiri, ya. Anak terlahir dengan bakat yang masing-masing unik, kemudian mempunyai budi pekerti. Selanjutnya tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Selanjutnya guru itu diibaratkan petani, Bapak Ibu. Ya, anak itu ibaratkan biji jagung atau biji padi. Ketika petani itu merawat, maka biji jagung tersebut atau padi tersebut akan tumbuh dengan subur, ya. Kemudian anak juga sudah membawa kodrat alam dan kodrat samanya. Yang selanjutnya adalah anak itu atau kita itu harus berpihak kepada anak. Yang kita sering itu kemerdekaan manusia, kemerdekaan manusia. Nah, perubahan paradigma dalam dunia pendidikan kita itu untuk membangun budaya positif, sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi sekolah kita itu harus mempunyai perubahan. Yang pertama tadi adalah lingkungan yang positif, aman, nyaman, mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya Bapak Ibu, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, untuk melakukan perubahan ya dalam disiplin positif itu kita harus belajar emosional, ya. Ada teori kontrol dari ilusi kontrol dari Dr. William Glasser, ya. Dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Artinya apa Bapak Ibu? Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William ini ada 1, 2, 3, 4, ya. Itu guru, ya, pada intinya kita harus meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak sedang menggurui Bapak Ibu, ya, karena di sini saya hanya akan
menginformasikan pembelajaran dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 yang sudah saya pelajari melalui pendidikan guru penggerak angkatan 7. Di sini yang terakhir adalah modul 1.4 ini tentang budaya positif akan saya implementasikan kepada Bapak Ibu guru supaya Bapak Ibu guru nanti outputnya dapat bisa menerapkan tersebut di sekolah-sekolah masing-masing dan di kelas masing-masing. Selanjutnya, perubahan paradigma atau stimulus respon ini adalah masuk dalam teori kontrol nih Bapak Ibu. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Saya tanya, apakah Bapak Ibu bisa mengontrol seseorang? Tidak. Baik, di sini ada stimulus respon, di sini adalah teori kontrol. Coba kita bandingkan ya Bapak Ibu, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu namanya stimulus respon. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, itu stimulus respon. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu perbedaannya deh. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kok kudu menang atau kalah? Tapi teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Nah, itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, dari sini teori kontrol sudah ada gambarannya nih. Bagaimana kita tidak bisa memaksakan seseorang atau mengontrol seseorang, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa sih makna disiplin? Ya, makna disiplin apa nih Pak? Tepat waktu. Kemudian apa lagi nih? Mematuhi aturan. Kemudian apa lagi? Ya, disiplin. Ya, baik Bapak Ibu, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Dalam hal ini, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, ya. Hukuman itu kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara, ya, pada modul 1 itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Dalam hal ini disiplin yang kuat ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari internal, dari dalam. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, itu adalah filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang anak atau menciptakan murid yang merdeka. Itu harus disiplin yang kuat, ya. Nah, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama motivasi dari eksternal, ya. Kemudian eksternal lagi motivasi internal dan tujuan disiplin nih. Ada 1, 2, 3 tentang teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kata-katanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu kalau misalkan ya. Kedua,
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? 3. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kata-katanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini itu adalah teori, ya, teori motivasi perilaku. Jadi sesuatu manusia akan melakukan perilaku itu berdasarkan dari motivasi tersebut. Contoh, anak merebut jajanan, nah otomatis orang terima, duit aku. Nah itu seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, dalam budaya positif ini, ya, di sekolah kalau terdapat di budaya positif ini, nanti rangkaiannya ada lingkungan yang positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas, ya. Ini lingkungan di sekolah kita. Bayangkan kalau di sekolah kita itu menerapkan tentang budaya positif, nanti lingkungannya juga akan ikut positif dan menerapkan keyakinan kelas serta peraturan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, nah kita akan belajar menerapkan keyakinan kelas, ya, sehingga tidak ada peraturan, ya. Mengapa tidak ada peraturan? Mengapa tidak ada penghargaan? Nah, baik Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena selamat terhindar dari kecelakaan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena menjaga terjadinya kontak virus. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, supaya tidak terlambat. Untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan dari seorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membuat keyakinan itu nanti berdasarkan kesepakatan kelas. Keyakinannya aku anggar orang PR, aku kudune kayak aku anggar datang ke sekolah tidak tepat waktu, aku akan kayak gini. Jadi anak itu akan merasa bersalah karena anak itu sudah membuat keyakinan kelas dengan teman-temannya, dengan sendirinya mereka akan di dalam motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut, mereka akan selalu bersalah, ya, merasa salah tersendiri. Nah, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut teori Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, dari dalam diri, ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Di sini berarti sudah tidak ada peraturan kelas, adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum. Sebagai contoh, aku belajar dengan gembira. Nah, anak-anak nanti motivasinya apa? Motivasi atau keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya, saya tidak boleh ketika pembelajaran, ya, bermain tersendiri, ya. Ketika pembelajaran
jahil dan lain sebagainya. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu nanti diperinci, pembelajaran yang gembira itu tidak boleh ini seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas ini. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Seperti itu, nih. Jadi bikin siswa bertanggung jawab, membuat keyakinan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab tiket, tanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya, membersihkan kelas, mengerjakan PR. Nah, kemudian ada lagi dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, ya. Selanjutnya, peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tetapi kalau di keyakinan kelas, ya, itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Di dalam keyakinan kelas itu adalah keselamatan, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh nilai keyakinan kelas, ya Bapak Ibu, yang membedakan antara peraturan dan nilai keyakinan. Jadi nilai keyakinan itu lebih universal dan tidak membuat orang itu merasa apa ya namanya, anak aturannya itu seperti itu. Nah, ini contoh penerapan kesepakatan kelas dengan anak-anak. Selanjutnya Bapak Ibu, dari keyakinan kelas, ya, itu dihukum oleh penghargaan, ya. Pengaruh kalau dihukum itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, coba Bapak Ibu, tindakan guru tersebut hukuman atau konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, kita cek jawabannya. Ya, ini ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu adalah hukuman. Murid diminta push up 15 kali, itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Waduh, konsekuensinya. Nah, membersihkan meja, tumpahan air di meja, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi dari terlambat 10 menit. Nah, Bapak Ibu,
Apa sih perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Dalam modul ini, hukuman adalah sesuatu yang harus menyakitkan, yang harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik, hati, untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu secara paksa, ya, secara paksaan. Kalau konsekuensi itu secara stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, tetapi kalau konsekuensi diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya pasti Bapak Ibu pernah mengalami anak yang menyembunyikan kesalahan. Contohnya orang yang kaos kaki itu api priang, api sakit perut, akhirnya tidak ikut upacara. Nah itu takut karena hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Nah, Bapak Ibu, sehingga dari hukuman itu apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah cinta, kasih atau diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ada 5. Yang pertama penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan cinta, kasih atau diterima. Sebagai ilustrasi, Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira apa? Ya, lapar ya. Jadi sesuatu anak melakukan kesalahan jahil itu karena ada kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, ya. Itu belum terpenuhi. Contohnya di rumah itu benang memakai dikerang, ya. Anak itu dikerang, istilahnya apa ya Bapak Ibu ya, diomelin terus lah, ya. Itu kalau di sekolah anak itu pasti akan melunjak karena kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi, yaitu kebebasan, ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif itu, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan dulu Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus, ya. Yang pertama, apabila Agus jawabannya Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Berarti Agus dia kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus sering senang temannya jadi memberikan dia, kebutuhan dasarnya adalah kurang kasih sayang, ya. Jadi Agus dia jauh dia kok sangat diperhatikan, nah, itu karena kurang kasih sayang. Kemudian apabila Agus jawabannya dia merasa hebat karena
temannya jadi takut, geger. Ya, premanisme berarti karena penguasaan nyongger gede, apakah gede. Kemudian apabila Agus menjawab dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena lawek tempe-tempe tahu-tahu, gitu. Berarti adalah kebebasan ya. Agus itu belum terpenuhi antara kebebasannya. Yang terakhir adalah kalau Agus menjawab karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, jahil. Nah, itu adalah kesenangan. Nah, ya, jadi dari 5 posisi dari 4 motivasi tadi ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu harus penuhi ya, harus laksanakan. Yang pertama itu Bapak Ibu akan menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau menjadi teman atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Baik, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di sini ada identitas gagal. Si gagal ke anggap dari guru penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, menjadi teman dan pemantau. Kemudian identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol diri sebagai manajer, guru itu sebagai manajer. Contoh, guru berbuat, kalau hukuman menghardik, menunjuk, kamu bukannya menyakiti, menyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah, mengatakan seharusnya itu kamu kayak gini, kamu tidak boleh, ibu kecewa loh kamu itu. Nah, kemudian menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian menjadi pemantau, menghitung dan mengukur, kamu itu kemarin belum melaksanakan piket. Nah, contoh pemantau. Kemudian kalau manajer itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disepakati oleh kesepakatan kelas. Nah, di sini ada, ya, di sini ada guru berbuat, guru berkata, hasilnya ini. Guru berkata, menunjuk, kamu kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, hasilnya pasti memberot, tak menyalahkan orang lain. Kalau tidak, pasti muridnya akan berbohong. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, pasti dia akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Selanjutnya, kalau posisi kontrol menjadi teman, Bapak Ibu menjadi teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Akhirnya ketergantungan. Anak itu akan ketergantungan. Selanjutnya, pemantau. Apa peraturannya, menunjukkan diri bila diawasi. Nah, tapi kalau posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, outputnya itu hasilnya akan menguatkan pribadi dari peserta didik atau murid tersebut. Nah, ya, dari kesepakatan kelas yang tadi disepakati dengan kata-kata yang universal, yang positif, itu akan menjadikan Bapak Ibu itu seorang manajer, ya. Manajer itu yang tidak menjadi penghukum, ya, sehingga akan menguatkan pribadi si muridnya, ya. Di sini ada kaitan dengan dunia. Murid berkata,
dampaknya murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah 5 posisi kontrol. Selanjutnya Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari teori Gosen tahun 2004. Ada 9 ciri-cirinya Bapak Ibu. 1. Bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. 3. Tawaran, menawarkan tapi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi outputnya itu karakter. 8 adalah fokus pada solusi. Yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah itu, ya, validasi tindakan yang salah. Jadi pertama itu menstabilkan ketika ada anak yang berbuat salah, distabilkan di sini identitasnya. Contohnya, ada anak terlambat ke sekolah, ditanya, kamu kenapa Mbak terlambat sekolah? Karena membantu orang tuanya jualan dulu, keliling. Nah, kita stabilkan dulu. Kita sebagai guru bertanya, setiap orang pasti melakukan kesalahan juga. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Tetapi kita langsung istilahnya jangan membuat anak merasa takut karena akan ada hukuman ketika terlambat, jangan. Tapi di identitas dulu. Ya, jadi seolah-olah itu mereka itu tidak bersalah, tetapi di dalam validasi tindakan yang salah baru kita lakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu karena ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada Bu, misalkan saya harus berangkat gasik atau berjualan gasik. Nah, kemudian kita kembali lagi ke kesepakatan ke kelas. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas waktu dengan teman-teman? Bertanggung jawab dulu. Oh, berarti nilai bertanggung jawab. Berarti kalau bertanggung jawab tidak boleh terlambat. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang bertanggung jawab dulu. Karena kalau kamu menjadi orang yang bertanggung jawab, berarti kamu harus meyakini kesepakatan di kelas. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan contohkan penerapan segitiga restitusi.
Ya, Bapak Ibu, ini adalah salah contoh penerapan. Ini adalah menstabilkan identitas dulu. Ya, kita tanyakan keyakinan kelas kita. Ya, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi itu digunakan ketika kita menghadapi anak yang melakukan atau melanggar kesepakatan kelas. Ya, itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tidak ada Bapak Ibu guru tidak berarti di sini Bapak Ibu guru menjadi seorang manajer, ya. Di posisi kontrol ini Bapak Ibu guru itu seorang manajer karena bukan lagi sekarang penghukum atau pembuat orang merasa bersalah seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu di dalam posisi kontrol ini menjadi manajer yang melakukan atau menerapkan segitiga restitusi, ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah teori untuk membuat karakter siswa, ya, sehingga tidak ada kata atau pendendam. Nah, baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya tentang budaya positif di sekolah, ya. Tadi Bapak Ibu belajar tentang makna budaya positif, kemudian disiplin, selanjutnya adalah motivasi perilaku, ya. Kemudian keyakinan kelas kita, ya. Selanjutnya dari keyakinan adalah
segitiga restitusi. Jadi dari awal kalau kita menerapkan segitiga restitusi akan menjadikan lingkungan yang positif dan membuat budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup refleksi kegiatan hari ini, saya akan membagikan sebuah kertas yang nanti ada pertanyaan, ya ada 3 pertanyaan refleksi dari saya yang nanti akan Bapak Ibu isi. Ya. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir, ternyata setelah itu dan langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah apa? Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu pada siang hari ini, atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.